Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada di Bandung, ketemu dengan Prof. Tono, Ya. Kepala Divisi Fertilitas di Unpad ya, Prof. Ya. Di sini kita akan sedikit Q&A di acara Temu Pakar YouTube Koji TV tentang seputar program kehamilan. Ya. Prof. Ya, Yang siap. pertama ini, Prof, Apa dari tuh? pasangan. Biasanya kan tanya, kapankah pasangan suami istri harus datang ke dokter kandungan untuk program hamil, Prof? Jadi sebetulnya seorang pasangan itu dikatakan subur kalau 1 tahun sudah nikah, hubungannya teratur, dia hamil gitu. Kalau 1 tahun belum hamil, ya artinya kurang subur atau ada masalah lain, sehingga kalau 1 tahun belum hamil sebaiknya periksa dan tanyakan ke dokter. Berarti mulai setahun belum ada keturunan, kemudian berhubungan teratur, sebaiknya perlu ke dokter kandungan ya, Prof? Iya. Kemudian yang kedua, Prof, makanan apakah yang disarankan dan dihindari selama program hamil itu? Ya, sebetulnya dari makanan itu yang paling baik adalah yang mengandung antioksidan. Apa itu? Tergantung juga ini yang mau program hamilnya kegemukan apa enggak. Kalau kegemukan ya minum antioksidan, karbohidrat kurangi, olahraga. Kalau yang kekurusan makan yang banyak gitu. Makan yang banyak tuh. Pokoknya harus berat badannya harus ideal di ideal. BMI gitu ya, Prof? BMI-nya harus tidak boleh kurang dari 20. Kurang dari 20. Kurang 20 paling ideal antara ya di sekitar 25 lah ya. 20 sampai 25 gitu. Iya, 25. Kemudian kalau yang dihindari kira-kira apa makanan yang jangan makan ini? Makanan yang untuk wanita biasanya. Hindari adalah makanan yang tidak sehat. Misalnya sekarang ada junk food, ada makanan-makanan di warung yang kurang jelas. Kenapa? Karena bumbu masakan itu kan MSG itu selalu banyak pedagang yang memakai itu. Termasuk bahan pengawet kayak misalnya mie instan. Mie instan itu yang instan kurang baik gitu ya. Kemudian kalau ini, Prof, minuman. Jadi minuman apa yang disarankan selama program hamil dan yang dihindari sebaiknya pada saat program hamil? Ya, minuman itu yang paling penting adalah cukup airnya, ya, cukup kandungannya. Nah, pada beberapa literatur kopi masih boleh, tapi satu kali sehari masih boleh dalam program hamil. Tapi kalau udah sering, ya jangan. Itu buat perempuannya? Perempuan. Ini kalau lakinya yang paling penting adalah kalau makanan laki-lakinya banyak yang mengandung likopen. Itu biasanya buah-buahan, pepaya itu banyak. Terus tomat juga bagus, semangka juga bagus. Kalau minuman yang harus dihindari, Prof, untuk perempuannya, jadi jangan minum ini, jangan minum, sebaiknya dihindari ini untuk perempuannya. Sebetulnya minuman yang sehat itu nggak ada masalah cairan itu. Yang nggak boleh adalah kekurangan cairan. Ya, yang nggak boleh kekurangan cairan. Misalnya ya harus hati-hati itu gitu ya. Nah, yang jelas nggak boleh ya alkohol lah. Ya, alkohol itu nggak boleh. Karena apalagi pada perempuan, alkohol dan rokok itu sangat sensitif dibanding dengan laki-laki gitu ya. Makanya itu ada batasan-batasan mana yang aman, yang tidak. Pertanyaan selanjutnya, jarak hubungan yang terbaik selama program hamil atau di masa subur itu, Prof? Jadi untuk meningkatkan keberhasilan dari pasangan suami istri. Jadi sebetulnya agak kadang-kadang ini juga ya menjadwal hubungan itu kadang-kadang ada orang yang bisa, ada yang orang yang enggak. Ya. Tapi yang paling penting kita harus terangkan pada pasangan itu kapan sih dia masa suburnya. Jadi hubungan di sekitar itulah yang kemungkinan bisa hamil. Misalnya siklusnya 28 hari. Kan kemungkinan ovulasinya atau suburnya itu hari ke-14. Nah, kalau bisa hari ke-11 itu jangan hubungan, atau hari ke-10. Nah, setelah 3 hari dari situ hubungan. Jangan berhubungan dulu gitu ya, Bro? Ya, habis itu hubungan terus itu. Selang sehari atau tiap hari. Karena cuma di masa subur itulah peluang hamilnya gitu. Dari
misalnya hitungannya dari 14 berarti 3 hari sebelumnya jangan berhubungan dulu. Ya, misalnya Terus hari berhubungan ke-10 terus. stop ya. Misalnya hari ke-10 stop, hari ke-12 mulai hubungan. Tuh. Sampai ke hari ke-17 biasanya. Ya, kalau siklusnya 28 hari gitu. Kemudian Prof, aktivitas apakah yang dilakukan dan dihindari selama program hamil? Jadi untuk melancar kehamilan itu aktivitas apa sih yang harus kita Sebetulnya kalau saya pelajari pada wanita itu gangguan haid dan lain sebagainya itu karena ada penambahan berat badan tidak disertai aktivitas fisik yang memadai. Jadi yang paling bagus itu adalah tetap gerakan itu harus gitu. Jadi misalnya seminggu itu 30 menit olahraga ringan atau apa gitu ya. Nah itu akan menambah atau kemungkinan ovulasi dan sel telurnya baik gitu. meningkatkan keberhasilan juga Ya, Prof? terutama kalau orang yang naik berat, misalnya nikah 50 kilo tiba-tiba udah setahun udah 56 atau 57 kilo gitu, apalagi 60 kilo, nah itu harus diturunkan. olahraga dan diturunkan berat badannya. Oke, kemudian Prof, bagaimanakah kiat-kiat memperoleh bayi laki-laki dan perempuan? Tadi nggak Prof, kita kiat-kiatnya gitu, cara berhubungannya Iya, atau iya. diperlama sedikit atau Iya, iya. Jadi yang saat ini dari makanan dan itu pernah dibahas pada tahun lalu itu pada Meet the Expert di Bandung. Ya ada kiat-kiatnya. Namun saya sih kalau mau anak laki-laki sebaiknya orgasme pada masa subur, berhubungan pada masa subur dan orgasmenya bersama. Itu peluang lakinya besar. Ya, jadi kalau sekarang kan teknologi bisa. Kalau kami biasanya kalau melayani yang seperti itu kalau lebih dari 2 dilakukan inseminasi gitu. Tapi kalau natural ya itu gitu ya. Ada tips and trick dari makanan nanti itu, tapi secara riset agak belum ada bukti yang memadai gitu. ya masih kecenderungan aja Prof ya? Oke. Ini terakhir ya Prof ya? Ya. Prof. Kiat-kiat sukses promil versi Prof Tono. Spesialis Saya konsultan fair. memang pertama saya selalu tanya siklusnya. Kalau siklusnya teratur, itu berarti telur tuh baik, itu hampir 90% siklus haid gitu. Nah kalau nggak hamil juga, ya kita harus tanya suaminya. Memang tidak bisa istrinya saja diperiksa, suaminya juga harus diperiksa, dan itu paling mudah gitu. Karena suami itu sekali, kalau istri berturut-turut Ada diperiksa beberapa gitu. Tahapan step gitu. ya. Ya. Nah itu, jadi kalau mau program hamil itu. Yang kedua ada penyulit lain nggak? Misalnya infeksi keputihan, kemudian ada jerawat yang banyak, juga hati-hati itu. Kadang-kadang dia hormonnya berlebih gitu. Hormon androgennya, dan itu mempengaruhi kehamilan. Oke. Mungkin gitu pemirsa dari YouTube Koji TV di acara Temu Pakar, semoga ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Langsung saya tanya pada ahlinya. Iya, terima kasih Mas Aji. Sukses Mas Aji. Ini dari acara kita di acara Meet the Expert-nya nih, Meet the Expert di Bandung. Jadi kebetulan saya bertemu dengan Prof Tono. Alhamdulillah beliau mau sharing kepada kita tentang informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banget ya Prof. Ganggu banget waktu. Wah, enggak.